Kajian ilmiah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Pada sore hari ini kita akan membahas tentang hak yang sangat agung, hak Allah pencipta kita yang telah memberikan kepada kita banyak kenikmatan, hak yang merupakan kewajiban setiap manusia, hak yang disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Mu'adz bin Jabal. Ia berkata, "Kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku pernah membonceng Rasulullah SAW ala himar, di atas keledai. Faqala lahu, lalu Rasulullah SAW bersabda kepada, "Ya Mu'adz, hai Mu'adz." Faqultu labbaika wa sa'daika ya Rasulullah. Lalu aku berkata, labbaik wa sa'daika ya Rasulullah. Aku menyahut panggilanmu ya Rasulullah dengan penuh rasa gembira. Kemudian Rasulullah berjalan lagi. Lalu Rasulullah bersabda lagi, "Ya Mu'adz, hai Mu'adz." Lalu aku berkata, labbaika wa sa'daika ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah pun berjalan lagi. Lalu Rasulullah bersabda lagi, "Ya Mu'adz, hai Mu'adz." Maka kemudian Mu'adz berkata lagi, labbaika wa sa'daika ya Rasulullah. Lalu Rasulullah bersabda, "Atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa haqqul ibadi 'ala Allah." Tahukah kamu apa itu hak Allah atas hamba dan apa hak hamba atas Allah? Faqultu Allah wa rasuluhu a'lam. Kata Mu'adz, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Faqal, maka Rasulullah SAW bersabda, "Haqqullahi 'alal ibad an ya'budu wa la yusyriku bihi syai'a." Hak Allah atas hamba yaitu hendaklah mereka hanya menyembah Allah saja dan tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adzib man la yusyriku bihi syai'a. Dan hak Allah hak hamba atas Allah yaitu Allah tidak akan mengadab orang yang mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Subhanallah. Inilah Bapak sekalian hak yang sangat agung sekali. Hak hamba atas Allah yaitu agar kita beribadah kepada Allah saja dan kita tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Oleh karena itulah disebutkan dalam riwayat Muslim dalam sahihnya, Rasulullah SAW bersabda, "Yaqulullah ta'ala li ahwali ahli nari adaban yaumal qiyamah." Nanti pada hari kiamat Allah akan berfirman kepada penduduk api neraka yang paling ringan adabnya. Apa kata Allah kepada penduduk api neraka yang paling ringan adabnya? "Ya abdi, ara'aita law kanat laka dunya wa ma fiha." Hai hamba, bagaimana pendapatmu kalau kamu memiliki dunia dan seisinya? Akun tamuftadiyan biha, apakah kamu akan menebus dirimu dari api neraka?
Faqal, si hamba ini berkata, "Na'am ya Rabb." Iya ya Allah. Lalu Allah Ta'ala berfirman kepada si hamba, "Talabtu minka ahwa min hada." Dahulu di dunia, aku minta yang lebih ringan dari itu. Allah tusyrik bi, jangan sekutukan aku. Fa'abaita illa syirik, tapi kamu malah mempersekutukan aku. Ternyata permintaan Allah kepada kita satu, jangan sekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk inilah Allah menciptakan kita semua manusia. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada Allah saja. Inilah tujuan Allah menciptakan kita manusia. Allah menciptakan manusia tidak sia-sia. Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun, "Afahasibatum annama khalaqnakum 'abatha wa annakum ilaina la turja'un. Fata'ala Allahul Malikul Haq, la ilaha illa hu." Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian sia-sia dan bahwasanya kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Maha tinggi Allah aja yang maha. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Bapak, jangan kita mengira kita hidup di dunia sia-sia. Kita hidup di dunia diciptakan oleh Allah, ternyata tujuannya untuk merealisasikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman juga dalam surat Al-Qiyamah, "Ayahsabul insanu ayyutraka suda." Apakah manusia mengira akan dibiarkan hidup di dunia sia-sia? Tidak mungkin. Allah ciptakan manusia itu untuk tujuan yang besar, yang agung, ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Bapak dan Ibu sekalian, Allah mengutus para nabi dan para rasul untuk tujuan ini. Coba Bapak baca dalam surat An-Nahl. Allah berfirman, "Wa ma arsalna min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidaklah kami utus seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Aku, maka sembahlah Aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah juga berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Apa kata rasul itu? Hendaklah kalian menyembah Allah saja dan tinggalkan taghut. Allah juga berfirman, "Laqad arsalna Nuhan ila qaumi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh." Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Apa kata Nabi Nuh? "Hai kaumku, sembahlah Allah saja. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia." Semua nabi dan rasul dakwahnya satu, mengajak supaya manusia hanya beribadah kepada siapa? Kepada Allah. Inilah tujuan hidup kita. Inilah hak yang sangat besar, Bapak sekalian. Demi Allah, Pak, tanpa tauhid amal kita percuma, sia-sia. Tanpa mentauhidkan Allah, Pak, kita tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kebahagiaan dunia dan akhirat. Kenapa? Mungkin ada yang bertanya, kenapa sih para nabi dan rasul memulai dakwah dengan tauhid? Kenapa sih para nabi dan rasul tidak memulai dakwah dengan ekonomi? Tidak memulai dakwah dari politik? Tidak memulai dakwah dari akhlak? Tidak memulai dakwah dari muamalah? Tapi kenapa para nabi dan rasul memulai dakwah dari tauhid? La ilaha illallah. Jawabnya, Pak, sangat banyak alasannya. Pertama, karena tauhid adalah asasul amal, dasarnya amal.
Amal tidak akan diterima tanpa tauhid. Dan seorang hamba tidak mungkin beramal tanpa tauhid. Ya akhwal Islam azani Allah wa ya. Allah Ta'ala berfirman, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Kalau kamu berbuat syirik, Allah akan batalkan amalan. Kalau kita berbuat syirik, kata Allah, Allah akan batalkan amalan kita. Percuma, sia-sia. Ya. Sebanyak apapun amal kita, Pak, tapi kalau kita berbuat syirik, Allah batalkan amalan kita. Habis. Kalau kita berbuat syirik, haram masuk surga. Allah berfirman, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahun nar, kata Allah. Sesungguhnya siapa yang mempersekutukan Allah, maka Allah haramkan ia masuk surga. Ya akhul Islam asalnya. Maka dari itulah ya akhi, siapapun yang ingin amalannya diterima oleh Allah, syarat utama yang harus diperhatikan adalah ikhlas. Mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tidak ikhlas, ada orang sholat ternyata riya, ingin dipuji manusia, kira-kira diterima sholatnya? Tidak. Ada orang sholat tahajud ternyata tujuan niatnya hanya untuk dunia, kira-kira diterima sholatnya Pak? Tidak. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 15-16, man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun, kata Allah. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kami akan berikan apa yang inginkan dari amalannya tersebut tanpa dikurangi. Mereka itu, kata Allah, tidak akan mendapatkan apapun di hari akhirat kecuali neraka. Batal amalannya, sia-sia usahanya. Subhanallah. Kita beribadah ternyata tujuannya mengharapkan dunia, Allah batalkan amalan kita, tidak diterima. Maka dari itulah yang Islam penting sekali mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Islam. Yang kedua, tauhid adalah merupakan sumber kemenangan umat Islam. Umat Islam tidak akan ditolong oleh Allah tanpa tauhid. Baca oleh Bapak surat An-Nur ayat 55. Allah Ta'ala berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Allah berjanji untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Apa janjinya, Pak? Allah akan berikan kepada mereka khilafah di muka bumi, sebagaimana Allah akan berikan khilafah kepada orang-orang sebelum mereka. Dan Allah akan kokohkan agama yang Allah ridhoi ini untuk mereka di muka bumi ini. Dan Allah akan gantikan rasa takut dengan rasa aman. Kapan? Allah menyebutkan di akhir itu, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a, yaitu di saat mereka hanya beribadah kepadaku saja dan tidak mempersekutukan aku sedikit pun. Jadi jangan harap kita umat Islam diberikan kemenangan kalau kita tidak mentauhidkan Allah. Jangan harap Allah memberikan kepada kita pertolongan apabila kesyirikan masih merajalela dalam tubuh umat Islam. Jangan harap, karena sumber pertolongan Allah itu tauhid.
Itu kita hanya menyembah Allah saja, tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun juga ya Allah Islam azza ya Allah. Tauhid adalah merupakan masdarul amal, sumber amal. Ketika kita mentauhidkan Allah, kita hanya bertawakal kepada Allah, kita hanya mengharap ridho Allah, kita berkeluh kesah hanya kepada Allah. Ketika kita mencintai Allah, kita takut kepada Allah, disitulah amal akan muncul. Mungkin kalau kita semua ditanya, kamu cinta Allah? Jawabnya apa? Kalau kita semua ditanya, kamu cinta Allah? Cinta Allah? Yakin? Saya yakin semuanya akan menjawab dengan jawaban yang sama, cinta. Tapi masalahnya apa? Cinta itu bukan cuma dirisan. Cinta itu akan tampak dan terlihat pada amal. Semakin cinta kita kepada sesuatu, semakin kuat untuk mencari sesuatu itu. Buktikan, orang yang cinta harta pasti mencari hartanya pun juga keras dan kencang, ya tidak? Ya. Orang yang cinta kedudukan pasti dia mencari kedudukannya apa? Sungguh-sungguh. Orang yang mencintai sesuatu, dia akan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan sesuatu itu. Pasti kan? Ya. Sekarang baik, kita cinta Allah, sungguh-sungguh tidak kita untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita akan terlihat ada orang ketika dikumandangkan adzan, masya Allah segera pergi ke masjid. Sungguh-sungguh dia ingin sholat. Ada orang ketika dikumandangkan adzan malas-malasan. Nah, disitulah letak daripada cinta seorang hamba. Semakin cinta, semakin apa? Semangat dalam beramal. Tapi semakin kurang cinta, semakin kurang semangat dalam beramal. Makanya tauhid itu merupakan sumber amal. Ketika kita mentauhidkan Allah, ketika kita mentauhidkan Allah, apa yang diminta dari tauhid? Apa yang diminta? Yang pertama, kita lebih mencintai Allah dari segala sesuatu. Kita lebih mencintai Allah daripada bapak kita, daripada istri kita, daripada anak kita, daripada pekerjaan kita, daripada tanah air kita sendiri, daripada apa lagi? Rumah kita. Allah mengatakan, Qul in kuntum qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun taraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi'amrihi. Masya Allah. Apa kata Allah, Pak? Katakan kepada mereka, jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, teman-teman kalian, istri-istri kalian, keluarga kalian, harta kalian, rumah kalian, perniagaan kalian lebih kalian cintai daripada mencintai Allah dan Rasul-Nya, maka tunggulah kata Allah sampai Allah mendatangkan adabnya kepada kalian. Masya Allah. Ini konsekuensi, Pak. Kalau kita mengatakan saya cinta Allah, berarti Allah harus lebih kita cintai daripada pekerjaan kita, daripada anak dan istri kita, ya. Tapi terkadang kita diuji oleh Allah. Betul tidak? Kita lebih mencintai Allah daripada anak dan istri kita. Betul tidak? Kita lebih mencintai Allah daripada harta kita.
Ketika bapak punya uang, Allah minta bapak zakat, sedekah. Kalau kita lebih cinta duit, Pak, mau sedekah nih berapa persen? Iya. Demikian pula Pak, ketika bapak misalnya sudah paham ngaji, alhamdulillah, tahu-tahu loh ternyata pekerjaan saya haram tuh. Waduh, gimana ini? Ujian ini Pak. Diuji cinta kita, diuji lebih mencintai Allah atau mencintai pekerjaan, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini konsekuensi tauhid, Pak. Orang yang mentauhidkan Allah berarti Allah harus lebih dia cintai dari segala-galanya. Apalagi konsekuensi tauhid, Pak. Orang yang mentauhidkan Allah berarti Pak, dia harus hanya tawakal kepada Allah. Dia gantungkan hidupnya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin bahwa Allah satu-satunya pemberi rezeki. Dia yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur atau menjamin kehidupan dia. Makanya lihat Pak, orang yang kuat tauhidnya, dia nggak takut kehilangan rezeki. Nggak takut. Iya, saya punya teman, masya Allah, ya dia cerita ke saya kalau dia ini, masya Allah, teman saya ini seorang produser film, tes produser film, Pak. Dia itu masya Allah omzetnya per bulan bisa 500 juta, tapi filmnya pasti berhubungan dengan aurat wanita. Dia mulai ngaji, kemudian dia nanya ke saya, Ustaz, sebetulnya pekerjaan saya halal apa haram, Ustaz? Saya bilang ke dia, saya kalau jawab antum udah siap belum? Dia bilang, ya harus siap Pak. Saya bilang ke dia, haram. Masya Allah, terkejut dia, bingung dia. Akhirnya hari itu juga dia putuskan semua, ya, dia batalkan, dia tinggalkan semua, dah buka kafe, ya, masya Allah. Padahal penghasilannya ratusan juta, tapi dia tinggalkan demi untuk mendapatkan keridhaan Allah. Masya Allah. Saya bilang ke dia, kamu lebih baik dari saya belum tentu mampu kayak Masya Allah. Ini orang yang tauhidnya hebat nih Pak. Sudah siap diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Pernah juga Pak, ada seorang wanita, ibu-ibu telepon saya, Ustaz, boleh saya cerita ke Ustaz? Silakan Bu, kata saya. Saya selama ini bekerja di bank di Belanda, Ustaz, sebagai manajer general manager. Lalu saya minta dipindahkan ke Indonesia, alhamdulillah dikabulkan. Ke Indonesia saya diangkat jadi direktur. Kemudian suatu ketika saya duduk di majelis taklim, Ustadz itu sedang membahas tentang riba. Tadi saya, ini orang so tahu lah gitu. Tapi kemudian saya dengarkan. Ustadz itu membawakan firman Allah begini, fa'in lam taf'alu fa'danu biharbi minallahi wa rasulih. Jika kamu tidak meninggalkan riba, maka umumkan perang melawan Allah dan Rasul. Saya seperti terkena halilintar, Ustaz. Saya mau perang sama Allah dan Rasulnya, mana kuat, kata. Akhirnya hari itu saya mengajukan resign. Padahal omset saya Ustaz ratusan juta. Iya. Hari itu saya tidak berpikir apa-apa lagi. Daripada saya perang melawan Allah dan Rasulnya, saya tidak mau. Hari itu saya resign tanpa kesalahan. Allahu Akbar. Ini orang-orang yang rasa takut kepada Allah luar biasa, Pak.
jiwa tauhidnya luar biasa, siap diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bilang ke ibu itu, Bu, Masya Allah, ibu lebih baik dari saya, Bu. Saya belum tentu siap seperti itu. Masya Allah. Inilah Bapak sekalian, ini konsekuensi tauhid, Pak. Yang diinginkan dari tauhid adalah supaya kita berjiwa sami'na wa mendengar dan taat. Siap diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut kita kepada Allah itu melebihi takut kita kepada segala sesuatu, ya akal Islam azza wa jalla. Nah, inilah Bapak sekalian, ya. Orang yang yakin Allah pencipta dia, pemberi rezeki dia, pasti tawakalnya kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seberat apapun dia akan hadapi tantangan-tantangan itu. Makanya dengan adanya tauhid itu, Pak, jiwa manusia menjadi tegar, kuat sekali, Pak. Dikasih kesenangan, bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Dikasih kesusahan, sabar, Masya Allah. Kenapa? Karena ia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW dalam riwayat Muslim, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. In asabathu sarra syakar, fakana khairan lah. Wa in asabathu dharra sabar, fakana khairan lah. Sungguh mengagumkan hidup seorang mukmin itu, kata Rasulullah. Apabila ditimpa kesenangan dia bersyukur, itu jadi kebaikan buat dia. Dan apabila ditimpa kesusahan dia bersabar, itu jadi kebaikan buat dia. Dan itu tidak terjadi kecuali kepada orang yang beriman, kata Rasulullah SAW. Ini yang diminta dari tauhid, Pak. Siapkah kita diatur oleh Allah? Siap, Pak? Coba tanya kepada diri kita. Siap nggak diatur sama Allah? Siap? Dengan perintahnya, dengan larangannya. Nah, di sini ini yang diinginkan dari Islam, untuk mengatakan sami'na wa ata'na. Tapi kan untuk sami'na wa ata'na kan tidak mudah. Manusia punya hawa nafsu. Ya, makanya ya akal Islam azan ya Allah, ya. Orang yang betul-betul sami'na wa ata'na, jiwanya betul-betul sami'na wa ata'na, apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya laksanakan walaupun berat di hati. Ya Allah, Masya Allah, ya Allah Islam. Makanya kalau kita melihat para sahabat dulu, ya, ujiannya luar biasa, Pak. Disuruh hijrah. Bayangkan yang namanya hijrah kan meninggalkan harta, keluarga, tanah air, pergi ke suatu tempat yang di sana nggak punya handai tolan. Masya Allah. Disuruh berjihad, pergi. Padahal jihad itu, Pak, mengorbankan apa? Harta, nyawa. Masya Allah. Maka dari itulah inilah Bapak sekalian, yang Allah inginkan dari kita, dari tauhid adalah ini, agar kita betul-betul berjiwa sami'na wa ata'na. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian, tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan kunci surga. Siapapun yang tidak mentauhidkan Allah, dijamin dia tidak akan masuk surga. Sudah saya sebutkan tadi ayatnya, akal Islam azan ya Allah, ya. Namun di sini yang harus kita perhatikan, Pak, ya, ada orang yang merasa yakin, saya yakin kok, saya tidak akan berbuat syirik. Tapi ternyata, Pak, setan pintar, akhirnya menyeret dia kepada apa? Kesyirikan. Makanya, Pak, supaya kita tidak jatuh kepada syirik, yang harus kita lakukan apa? Pertama, jangan merasa percaya diri, wah kita ini sudah hebat tauhidnya.
Jangan. Nabi Ibrahim saja nggak merasa percaya diri. Nabi Ibrahim saja berdoa kepada Allah. Apa doa Nabi Ibrahim? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak-anakku untuk menyembah berhala ya Allah. Nabi Muhammad berlindung kepada Allah dari syirik. Nabi Muhammad SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu untuk mempersekutukan Engkau dalam keadaan aku tahu, dan aku mohon ampun kepadamu untuk mempersekutukan Engkau dalam keadaan aku tidak tahu. Nabi Muhammad SAW. Jangan kita merasa, Insya Allah, tauhid saya sudah kuat. Jangan. Yang kedua, kita wajib belajar apa itu syirik. Apa macam-macam syirik? Harus. Sebab kalau kita tidak tahu tentang syirik, kita akan jatuh pada syirik. Yang kita khawatirkan kalau kita wafat di atas syirik. Kalau sudah wafat di atas syirik, kekal di neraka, tidak akan masuk surga selamanya. Abadan abadi. Maka wajib belajar tentang syirik. Apa itu syirik? Ada syirik besar, syirik kecil. Pelajari itu supaya kita tidak jatuh kepada. Yang ketiga, kita berusaha meninggalkan perbuatan-perbuatan yang bisa menjerumuskan kita kepada kesyirikan. Apa itu? Yang pertama, sengaja menyelisih perintah Rasul. Sengaja menyelisih perintah Rasul itu menyebabkan kita ini akan condong kepada syirik. Dalilnya Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah waspada orang-orang yang sengaja menyelisih perintah Rasul untuk ditimpa fitnah atau ditimpa adab yang pedih. Tuh lihat, Allah mengatakan di sini, hendaklah waspada. Siapa? Orang-orang yang sengaja menyelisih perintah Rasul itu untuk ditimpa apa? Salah satu dari dua, ditimpa fitnah atau ditimpa adab yang pedih. Bapak tahu apa itu fitnah? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, tahukah kalian yang dimaksud dengan fitnah dalam ayat itu? Hiya syirik. Yang dimaksud dengan fitnah dalam ayat itu syirik. Seseorang, kata beliau, sengaja menyelisih perintah Rasul, gara-gara itu Allah seret dia kepada kesyirikan. Masya Allah. Makanya ya akal Islam azani Allah ya, jangan berani-berani sengaja menyelisih perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya lihat, orang-orang yang berbuat maksiat dan sengaja menentang Allah dan Rasulnya diseret oleh Allah kepada kekafiran. Iya. Orang-orang yang suka berbuat maksiat itu Pak, setidaknya dia tidak suka kepada ketaatan. Akhirnya di hatinya benci kepada apa? Syariat. Kalau dia sudah benci kepada syariat Allah, disitulah Allah batalkan amalan mereka. Dalilnya Allah berfirman, "Dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum." Yang demikian itu dikarenakan mereka membenci apa yang Allah turunkan, lalu Allah batalkan amalan mereka. Kita benci sama orang yang salat, waduh mereka. Bapak benci kepada orang yang berjilbab, mengerikan Pak. Bapak benci kepada orang yang melaksanakan ajaran Allah, mengerikan Pak. Bisa jadi kebencian kita kepada itu menyebabkan batal doa kita. Itu saja sudah mengerikan. Maka dari itulah hati-hati. Iya. Kalau kita belum bisa melaksanakan perintah Allah, setidaknya jangan sampai kita benci. Sebab kalau kita sudah benci, bahaya. Iya.
Terkadang Pak, di masyarakat awam banyak orang yang membenci sesuatu yang dikiranya itu bukan sunnah, padahal itu sunnah. Contoh misalnya ya, sebagian orang masyarakat awam ketika melihat perempuan bercadar itu Pak, aneh, ajaran apa ini? Gitu. Padahal cadar itu sunnah Rasul. Bahkan banyak ulama mewajibkan cadar. Di antaranya siapa? Kiai Haji Hashim Al-Asy'ari, pendiri dan Nahdlatul Ulama. Beliau pendapatnya cadar wajib. Bahkan Muktamar NU yang kelima di situ menyebutkan tentang wajibnya cadar. Ajib. Banyak di antara kita yang tidak tahu. Banyak juga orang yang menisbatkan kepada organisasi NU ini nggak tahu kalau Kiai Haji Hashim Asy'ari mewajibkan apa? Cadar. Masya Allah. Kalau saya contoh kepada pendapat yang mengatakan cadar itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan, tidak sampai kepada apa? Wajib. Tapi banyak masyarakat awam ketika melihat cadar, teroris. Kenapa? Karena terpengaruh yang ada di TV-TV itu Pak. Bom sana, bom sini, istrinya bercadar, istrinya bercadar. Akhirnya apa? Cadar diidentikan kepada teroris. Padahal cadar sunnah Rasul. Contoh lain Pak, kalau Bapak melihat ada jenggot di atas mata kaki cingkrang, banyak orang awam menganggap, oh ini jangan-jangan anak buahnya Imam Samudra. Padahal jenggot sunnah Rasul kan? Rasulullah berjenggot, seluruh Nabi berjenggot. Rasulullah SAW menganjurkan untuk memakai celana cingkrang. Iya, Rasulullah yang menganjurkan. Rasulullah SAW bersabda, "Ma asfala minal ka'bayn minal izar fa finnar." Ya, semua yang melebihi mata kaki dari kain tepatnya di neraka. Suatu ketika Rasulullah melihat seorang laki-laki memakai kain melebihi mata kaki, dikejarnya oleh Rasulullah Pak. Kemudian Rasulullah sabda, angkat. Apa kata orang itu? Ya Rasulullah, kakiku ini cacat ya Rasulullah. Saya kalau berjalan itu dengkulnya beradu ya Rasulullah. X gitu. Saya malu ketahuan. Apa kata Rasulullah? Kullu khalqillah hasan. Dirfa. Semua ciptaan Allah baik. Angkat. Diangkat sama dia. Masya Allah. Tapi ternyata di zaman sekarang banyak masyarakat awam menganggap apa itu cingkrang. Akhirnya apa? Dia nggak suka sama orang yang cingkrang. Padahal itu sunnah Rasul. Karena ketidaktahuan. Kalau tidak tahu dimaafkan oleh Allah. Tapi kalau udah tahu itu sunnah Rasul dibenci juga, keterlaluan. Keterlaluan. Maka kewajiban kita orang yang mentauhidkan Allah Pak, mencintai semua yang Allah cintai dan membenci semua yang Allah benci. Ya. Maka dari inilah konsekuensi tauhid untuk senantiasa taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Sudah masuk isya. Tadi ada bunyi? Oh, bukan. Ikhwatul Islam azza wa jalla. Konsekuensi tauhid juga kenapa? Itu kita senantiasa Bapak sekalian berusaha untuk mengikuti Rasulullah SAW. Itu konsekuensi tauhid. Makanya kan direndengkan asyhadu an la ilaha illallah terus wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Kalau ada orang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, tapi dia tidak mengikuti Rasulullah, enggak, saya enggak mengikuti Rasul, diterima tauhidnya? Kita masuk isya dulu Pak. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Terakhir tadi kita membahas
yaitu antara konsekuensi tauhid adalah ittiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib setiap orang yang mengatakan bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah wajib berikrar bahwasanya Muhammad Rasulullah. Apa konsekuensi Muhammad Rasulullah? Tentu ucapan Muhammad Rasulullah ada konsekuensinya. Apa itu? Yang pertama, kita membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Semua yang Rasulullah kabarkan wajib benarkan selama hadisnya sahih. Tapi kalau hadisnya dhaif tidak boleh. Ya. Karena tidak setiap hadis yang sampai kepada kita itu sahih. Ada yang sahih, ada yang dhaif, bahkan ada yang palsu. Maka hati-hati di zaman sekarang ini, Pak. Zaman sekarang ini banyak orang yang nyebarin hadis-hadis ternyata palsu. Rasulullah SAW, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di mana? Di neraka. Hati-hati. Yang kedua, konsekuensi Muhammad Rasulullah, imtithalu ma amar wajtinabu ma naha anhu wa zajar. Melaksanakan perintah-perintah Rasul dan menjauhi larangan-larangan Rasul. Semua perintah Rasul wajib kita laksanakan. Semua larangan Rasulullah wajib kita tinggalkan. Ikhwan Islam azza. Yang keempat, yang ketiga apa? Yaitu alla na'budallaha illa bima syara'. Tidak boleh kita beribadah kepada Allah kecuali sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syariat milik Allah, ingat. Syariat milik Allah. Hukum yang agama milik Allah. Allah berfirman, "Inil hukmu illa lillah." Sesungguhnya hukum itu hanya milik Allah. Maka Allah ingin diibadahi dengan apa yang Allah cintai dan ridha, bukan sesuai dengan selera kita. Maka kewajiban kita sholat mengikuti tata cara sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Maka coba Pak, setiap kita berusaha ya, dalam ibadah kita berusaha untuk cari ibadah kita ini ada nggak dalilnya? Iya, Bapak ketika sholat Allah diangkatnya sejajar mana ya? Bahu, telinga, kepala, atau bagaimana? Dalilnya apa? Kalau ada orang sholat Allah diguru-guru, pernah lihat Pak? Kita katakan mana dalilnya? Rasulullah pernah lakukan itu? Iya. Bahkan kemarin tersebar di media sosial ada orang sholat gini lagi. Mana dalilnya? Ada nggak dalil dari Rasulullah SAW? Ingat, ibadah tidak boleh disesuaikan dengan selera kita. Ibadah harus mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Maka wajib setiap kita berusaha belajar bagaimana tuntunan Rasulullah dalam ibadah. Jangan berani-berani kita beribadah tanpa ada tuntunan langsung dari Rasulullah SAW. Nah ini konsekuensi. Iya. Kemudian yang keempat,
Kita wajib mencintai Rasulullah dan keluarga Rasulullah. Wajib mencintai Ahlul Bait. Ahlul Bait Rasulullah SAW, keluarga Rasulullah wajib kita cintai. Namun tentunya apa? Ahlul Bait Rasulullah yang ada di zaman sekarang wajib kita cintai, tapi dalam masalah amal ibadah tetap kita melihat praktek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila memang prakteknya sesuai dengan contoh Rasulullah, ikuti. Tapi kalau tidak sesuai dengan contoh Rasulullah, jangan ikuti. Nah ini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah mengharuskan kita untuk hanya fanatik kepada Allah dan Rasul. Allah tidak memerintahkan kita fanatik kecuali kepada Allah dan Rasul. Adapun kepada selain Allah dan Rasulnya wajib melihat sesuai tidak dengan Allah dan Rasul. Sesuai ambil, tidak sesuai jangan. Nah, kalau ada orang lebih fanatik kepada kelompoknya, ada orang fanatik kepada ustadznya, ada orang fanatik kepada organisasinya, berarti dia kurang dalam mengamalkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Makanya kenapa sekalian ya, banyak kaum muslimin ternyata fanatiknya kepada mazhab. Makanya kalau nggak mazhab Syafi'i nggak mau. Ya, akhirnya gara-gara mazhab itulah kaum muslimin berpecah belah. Saya pernah waktu kuliah di Madinah, saya lagi duduk, tiba-tiba datang orang Afghanistan duduk di samping saya. Ini dia melihat saya orang Indonesia. Pertama yang dia tanya apa? Bukan siapa namamu, bukan. Apa mazhab? Saya lihat, oh Afghanistan ini mazhabnya Hanafi. Dan Hanafi itu paling benci sama Syafi'i. Saya jawab, saya Syafi'i. Pergi langsung. Benar. Karena fanatiknya itu. Jadi kalau mazhab Hanafi melihat mazhab Syafi'i itu kayak melihat setan. Nah inilah yang menyebabkan umat Islam apa? Kenapa? Karena fanatiknya kepada mazhab. Tapi kalau fanatiknya kepada Allah dan Rasulnya, makanya Allah mengatakan fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau kalian berselisih pada suatu perkara, kembalikan ke mana? Pada Allah dan Rasulnya. Nah kalau terjadi perselisihan ulama mazhab, yang kita lakukan jangan melihat siapa yang berpendapat, tapi lihat dalilnya. Imam Syafi'i mengatakan begini, dalilnya apa? Imam Ahmad mengatakan dalilnya apa? Imam Malik dalilnya apa? Kan mereka semua ulama pasti punya dalil. Lalu kita lihat mana yang paling kuat dalilnya, itu yang kita ambil, tanpa kita memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Kalau memang itu perkara yang diperselisihkan oleh para ulama, kita hanya mentarjih saja yang rajih menurut saya ini. Adapun memaksakan kamu harus ikut saya, nggak boleh. Berbeda kalau memang itu perkara yang sudah menjadi ijma ulama. Kalau ulama sudah ijma, tidak boleh kita menyelisih ijma, karena ijma itu hujjah dari ikhwan Islam anzalillahu ya. Nah, mengikuti Rasulullah SAW ini kewajiban setiap muslim. Setiap muslim wajib mengikuti Rasulullah, membela sunnah Rasulullah SAW. Wajib setiap kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 65, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Tidak demi Rabbmu, mereka tidak beriman sampai kata
sampai mereka menjadikan kamu, hai Muhammad, sebagai hakim dalam perkara yang diperselisihkan di antara mereka. Kemudian mereka tidak merasakan berat dada menerima keputusanmu, dan mereka taslim dengan sebenar-benarnya taslim. Kemudian Allah sampai bersumpah tidak beriman sampai kapan? Sampai memenuhi 3 syarat. Apa syarat yang pertama, Pak? Menjadikan Rasulullah sebagai hakim dalam perkara yang kita perselisihkan. Apa syarat yang kedua, Pak? Tidak merasa berat menerima keputusan Rasulullah SAW. Apa syarat yang ketiga, Pak? Taslim, menyerahkan diri kepada Allah dan Rasul. Inilah Islam. Islam meminta kita untuk taslim yang total kepada Allah dan Rasulnya. Ulama kita hormati. Siapapun yang mengatakan dirinya Muslim wajib menghormati ulama. Tapi menghormati ulama itu bukan dengan mengkultuskan ulama. Ulama itu bagaikan bintang. Bintang itu penunjuk jalan. Kalau kita sudah sampai ke Makkah, ya udah. Maka ulama itu sebagai apa? Wasilah untuk memahami Al-Quran dan hadis. Tapi ulama bukan sebagai penilai Al-Quran dan hadis. Tapi ucapan ulama lah yang harus dinilai dengan Al-Quran dan hadis. Makanya yang akan Islam azadiyallahu ya, siapa saja yang memahami Al-Quran dan hadis melalui selain ulama pasti salah. Dan siapa saja yang menjadikan ulama sebagai tujuan tanpa Al-Quran dan hadis pun salah. Tapi kita jadikan ulama sebagai perantara untuk memahami Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab kalau kita yang awal mau memahami Al-Quran dan hadis, apa bekal kita? Bahasa Arab bisa tak? Emang Al-Quran bahasa Mandailing? Emang hadis bahasa Sunda? Bahasa Arab. Jadi orang yang harus memahami Al-Quran dan hadis pertama harus bisa bahasa. Yang kedua, dia harus menguasai apa? Usul fikih. Sudah kuasai belum? Kaidah fikihnya sudah kuasai belum? Ilmu balaghahnya sudah kuasai belum? Untuk menafsirkan Al-Quran, kata Ibnu Katsir, tafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, tafsirkan Al-Quran dengan hadis, tafsirkan Al-Quran dengan pendapat sahabat, tafsirkan Al-Quran dengan pendapat tabi'in, lalu tafsirkan dengan bahasa Arab. Bisa cara menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran? Berarti kita harus kuasai Al-Quran seluruhnya. Berarti kita harus menguasai sunnah Rasul untuk menafsirkan Al-Quran. Berarti kita harus menguasai pendapat dan penafsiran para sahabat dan para ulama. Ya tidak, Pak? Yang mampu ini siapa kalau bukan ulama? Kalau kita orang awam menafsirkan Al-Quran dan hadis dengan pemikiran sendiri, bahaya, Pak. Bahaya. Iya. Kadang Masya Allah ada orang comot ayat pahami sendiri, comot hadis pahami sendiri. Seperti inilah Pak benih-benih perusahaan Islam. Mending kalau dia ulama, ini bukan ulama, mau mengotak-atik dan memahami dalil saya, bahaya Bapak sekalian. Nah ini Bapak sekalian ya, secara ringkas demikianlah yang diinginkan daripada tauhidullah jalla wa ala. Adapun secara terperincinya tentu butuh pada waktu yang sangat panjang. Baik, kita buka tanya jawab. Barangkali Bapak untuk ibu-ibu ada yang mau bertanya, silakan.
kita takut mengenai syirik ya Ustaz. Tadi disebutkan ada syirik besar dan syirik kecil. Tolong beri penjelasan tentang kedua syirik tersebut. Syirik besar artinya memalingkan ibadah kepada selain Allah. Contoh, berdoa kepada mayat yang ada di kuburan, syirik besar. Kalau ada orang berkata, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, tolong saya, syirik besar. Bukan syirik kecil itu. Ya. Atau minta tolong sama jin. Ya, seperti misalnya ada pawang hujan, minta tolong sama jin, bikin sesajen buat jin, syirik besar. Atau ada orang yang tawakal sama jimat. Wah, kalau pakai jimat pede ya. Tapi kalau nggak pakai jimat ketakutan, syirik besar. Atau ada orang yang lebih mencintai sesuatu, lebih cinta dia kepada Allah, syirik besar. Kalau ada orang yang lebih takut kepada sesuatu seperti takutnya kepada Allah, syirik besar. Ini syirik besar apa sekalian? Iya. Ada syirik kecil. Apa itu? Setiap amal yang menjerumuskan kepada syirik besar. Contoh riya. Contoh lagi apa Pak? Percaya akan adanya angka sial, hari sial. Ya. Misalnya Bapak menganggap hari Rabu hari sial, syirik kecil. Kenapa? Karena yang memberikan kesialan hanyalah Allah, tidak ada yang lain. Di antara syirik kecil apa lagi Pak? Bersumpah dengan nama selain Allah, demi langit, demi bumi. Iya. Yang boleh bersumpah dengan nama selain Allah hanya Allah. Adapun manusia tidak boleh. Karena Rasulullah bersabda, "Man halafa bi ghairillah faqad asyrak." Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah berbuat syirik, kata Rasulullah SAW. Nah ini Pak, ya. Adapun pembahasan terperinci satu persatu itu butuh waktu yang panjang. Mengeraskan suara waktu sholat sehingga orang di sebelah jadi dengar apa yang dibaca. Maksudnya di sholat apa nih? Sholat sunnah maksudnya gitu. Atau sholat apa? Kalau sholat sunnah tidak disunahkan dikeraskan. Sholat sunnah itu disunahkan sir. Kecuali sholat tahajud, kecuali sholat Idul Fitri, Idul Adha, atas pendapat jumhur ulama itu sunnah. Adapun sholat qobliyah, ba'diyah, maka tidak disunahkan untuk mengeraskan. Ya, tidak ada sunnahnya. Apa kiat agar takut kepada Allah di saat sendiri? Yakin Allah mengawasi dia. Wajib dia yakin Allah melihat dirinya. Wajib dia yakin bahwa Allah mencatat seluruh amalannya. Kalau kita yakin Allah mengawasi kita, ketika kita sendiri pun kita takut, insyaallah. Iya. Maka dari itu Bapak sekalian, rasa takut kepada Allah itu hilang di saat kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, di YouTube disebutkan katanya Nabi Sulaiman lahir di Indonesia. Mana dalilnya apa? Candi Borobudur peninggalan Nabi Sulaiman, mana buktinya apa? Nggak ada bukti sama sekali. Nabi Sulaiman adanya di mana? Ya, di sana, di Timur Tengah. Maka untuk mengatakan Candi Borobudur buatan Nabi Sulaiman, ya, ini mana dalilnya? Bukti sejarahnya mana? Kalau itu benar, pasti para ulama Islam
dalam kitab-kitab sejarah mereka sudah mencatat, Pak. Karena itu permasalahan besar masalahnya. Iya. Ada hadis yang berbunyi di antara dua adzan ada sholat. Apakah itu termasuk dalam sholat Jumat? Kalau yang di zaman Rasul, dalam riwayat Abu Daud dalam sunannya disebutkan adalah apabila Bilal telah adzan, Rasulullah langsung naik mimbar. Ya. Dalam riwayat Abu Daud begitu. Ketika Bilal telah selesai adzan, Rasulullah SAW langsung naik mimbar. Dan di zaman Rasulullah adzan itu hanya sekali. Adanya adzan dua kali itu baru muncul di zaman siapa? Utsman bin Affan. Itu pun jeda antara adzan pertama dan kedua cukup jauh. Dan adzan pertama waktu itu diadakan di Zawrah namanya, di tengah-tengah pasar, untuk mengingatkan orang supaya siap-siap sholat Jumat. Baru sekitar setengah jam adzan di masjid yang menunjukkan waktu masuk sholat. Itu di zaman Utsman yang terjadi demikian. Adapun di zaman Rasulullah, kalau Bapak mengumpulkan hadis-hadis, itu adanya cuma satu. Makanya ya di zaman Rasulullah SAW setelah Bilal adzan, Rasulullah langsung naik mimbar. Jadi tidak ada kesempatan sholat antara dua adzan. Ya. Apa hukum wanita melihat pengajian para masyaikh yang berada di video live in focus? Wanita, terjadi ikhtilaf para ulama. Apakah wanita boleh melihat laki-laki atau tidak? Sebagian ulama mengatakan tidak boleh sama sekali. Karena Allah berfirman, wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Dan katakanlah kepada kaum wanita, hendaklah mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka. Sebagian ulama mengatakan boleh kalau tidak disertai dengan syahwat. Dasarnya hadis bahwasanya Rasulullah mengizinkan Aisyah melihat orang-orang Habasyah yang bermain hirab pada waktu hari raya. Sehingga kata Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Fathul Bari, ini menunjukkan wanita diberikan rukhsah boleh melihat laki-laki, tapi dengan syarat tidak menimbulkan fitnah di hati. Jadi kalau menimbulkan fitnah, misalnya syekhnya ganteng banget, masya Allah, ya dipelototi, masya Allah itu ganteng banget, fitnah nggak boleh. Iya, nah itu. Apakah ada sunnahnya dari Rasulullah SAW berdoa setelah khatam Al-Quran? Kalau dari Rasulullah saya belum dapat dalil yang sahih. Tapi dari sahabat ya. Di antara sahabat seperti Anas bin Malik adalah beliau apabila telah selesai khatam Quran maka beliau berdoa. Maka ya hal seperti ini diperbolehkan, boleh, tidak apa-apa. Mimbar tawassul bil amal sholihah, itu tawassul melalui amalan soleh. Tapi doa khatam Quran yang dari Rasulullah tidak ada hadisnya yang sahih. Tidak ada satupun hadisnya yang sahih. Kuburan kalau disemen bagaimana? Dalam riwayat Tirmidzi Rasulullah melarang untuk memplester kuburan. Nah Rasulullah SAW anjujat sasal kubur. Jadi dalam Islam itu kuburan tidak boleh disemen. Makanya yang ada di masyarakat kuburan di semen itu tidak sesuai dengan perintah Rasul. Ya.
Kenapa Rasulullah melarang kuburan semen? Karena hikmahnya besar. Karena itu memudahkan. Ijma seluruh ulama sepakat. Kalau kuburan sudah hilang tanda-tandanya, boleh dipakai lagi. Ini ijma ulama. Nah kalau di semen, kuburan tambah sempit, akhirnya orang ngontrak, mati pun ngontrak, menyusahkan. Bapak yang pernah pergi umroh, ya, lihat di Baki kuburan Baki dekat Masjid Nabawi, nggak ada yang di sana, tanah digundulkan dan selesai. Kuburan Nabi pun begitu, kuburan para sahabat pun begitu. Itu sunnah Rasul. Bahkan Rasul melarang kuburan di semen. Tapi subhanallah banyak kaum muslimin malah melanggar larangan ini, Pak. Melanggar. Ali bin Abi Thalib berkata, ya, ba'atsani Rasulullah mengutusku alla ada ya qabran illa sawaitu. Aku diutus oleh Rasulullah SAW untuk tidak membiarkan kuburan yang ditinggikan kecuali aku ratakan. Kata para ulama, maksudnya ditinggikan lebih dari sejengkal. Ini menunjukkan bahwa kuburan itu tidak boleh tingginya lebih dari sejengkal. Lebih dari sejengkal wajib diratakan. Sementara di Indonesia banyak kuburannya tinggi-tinggi, Pak. Ya. Dalam riwayat ini disebutkan, nah Rasulullah menjazzatul qabr wa yubna alaihi. Rasulullah melarang kuburan diplester dan dibuat bangunan di atasnya. Ternyata ini malah dilanggar oleh banyak kaum muslimin. Kuburan dibikin apa? Bangunan. Dilarang pada agama Rasulullah SAW. Hadisnya jelas dalam riwayat ini. Ya. Bagaimana menyikapi ulama yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad tidak dijamin surga? Itu bukan ulama. Tidak mungkin ulama berkata begitu. Ya. Saya katakan bukan ulama seperti itu. Allah berfirman, Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberimu, hai Muhammad, telaga Kautsar. Telaga Kautsar di mana? Di surga. Itu jaminan jelas. Ketika Rasulullah bersabda, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga. Rasulullah menjamin orang surga, sementara dirinya nggak dijamin. Otak ini kemana? Ini monster. Bagaimana membacakan Al-Quran kepada mayat? Ikhtilaf para ulama. Karena perbedaan ini akibat dalam penilaian hadis riwayat Tirmidzi. Ya Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'u 'ala mautakum Yasin." Bacakanlah surat Yasin kepada mayat kalian. Sebagian ulama menghasankan sehingga mereka mengatakan sunnah. Sebagian ulama dan pendapat banyak ulama hadis mengatakan dhaif, tidak bisa dijadikan hujjah, sehingga mereka mengatakan tidak sunnah. Ya. Nah, inilah ikhtilaf ini akibat perbedaan dalam penilaian hadis. Saya pribadi contoh berpendapat yang mengatakan hadis itu lemah. Karena dalam sanadnya ada perawi yang bernama Abdurrahman bin Mul. Dia majhul. Majhul itu artinya tidak dikenal siapa dia. Ya.
Ada kelompok dari kelompok X suka mengkafir-kafirkan kelompok A dan menuduh dengan fitnah terkelompok lain berbuat bid'ah, sementara kelompok tersebut tidak mengerjakan bid'ah. Apa hukumnya? Siapa saja yang menuduh orang lain dengan tanpa bukti, Allah akan masukkan ia ke dalam nanah dan darahnya api neraka pada hari kiamat sampai dia membawakan buktinya. Rasulullah SAW bersabda, "Man qala li akhihi ma laysa fihi." Siapa yang menuduh saudaranya yang tidak ada padanya, adkhalallahu rabbatal khabal, Allah akan masukkan ia ke dalam nanah dan darahnya bentuk api neraka hatta yakhruja min maqal, sampai dia membawakan bukti. Siapa yang menuduh kemudian tanpa bukti, ngeri. Pertama diancam dengan, yang kedua tuduhannya akan balik lagi kepada yang menuduh. Makanya jangan sembarangan nuduh gitu. Iya. Nuduh fulan sesat. Hati-hati, Mas. Hati-hati dalam memvonis orang tuh, super hati-hati. Harus. Walaupun tentunya Pak, harus kita pahami ya Pak, memvonis di dunia itu bukan sama dengan memvonis akhirat. Misalnya, kalau ada ustadz fulan memvonis seseorang sesat, apakah sama dengan artinya pasti neraka? Salah. Ya, itu cuma sebatas vonis di dunia. Adapun di akhirat yang tahu hanyalah Allah. Ya. Maka dari itu ya Islam ya, para ulama tidak pernah ada yang berani memastikan si fulan surga atau, bahkan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah kata Imam At-Tahawi tidak boleh memastikan siapapun dari ahli kiblat sebagai penduduk surga atau penduduk neraka. Sampai-sampai Imam Bukhari membawakan bab dalam Sahih Bukhari, bab la yuqal fulan syahid, bab tidak boleh dikatakan si fulan pasti mati syahid. Kata Imam Bukhari, karena kita tidak tahu dia wafatnya gimana. Kalau ada orang meninggal dalam keadaan sujud, Bapak pastikan dia masuk surga? Tidak boleh. Karena kita nggak tahu dia sholatnya ria apa enggak. Ya nggak tahu. Kalau ada orang lagi baca Quran meninggal dunia, Bapak bisa pastikan dia ikhlas? Nggak bisa. Nanti kita tidak boleh memastikan seseorang itu surga atau neraka. Kita hanya sebatas berharap mudah-mudahan dia husnul khotimah. Iya. Bagaimana kalau ada saudara yang mengolok-olok sunnah, diajarin Pak, bilang ini sunnah Rasul. Iya. Apa sih tandanya kita ikhlas? Tandanya tidak berpengaruh ketika diuji, tidak juga berpengaruh ketika dicela. Diuji tidak tambah semangat, dicela pun tidak bikin lemah. Itu tandanya kamu ikhlas. Tapi kalau diuji tambah semangat, nah hati-hati itu. Atau dicela malah lemah, hati-hati. Itu berarti kita masih mengharapkan ujian manusia. Bagaimana hukumnya mengikuti imam yang tidak mengerti baca tulis Al-Quran? Kalau imam tersebut tajwidnya rusak,
apakah boleh kita sholat di belakang dia atau tidak? Selama masih ada imam yang tajwidnya benar, harus sholat di belakang imam yang tajwidnya benar. Ya. Nah, kalau ternyata qadarullah kita sholat di belakang imam yang tajwidnya acak-acakan, sah atau tidak? Yang rajih sah sholat kita. Berdasarkan hadis Nabi SAW, yusalluna lakum fa in asabu falakum wa lahum wa in akhtau falakum wa alaihim. Para imam itu akan sholat mengimami kalian. Apabila sholatnya benar, kalian dapat pahala, mereka dapat pahala. Kalau sholatnya salah, kalian dapat pahala, mereka yang berdosa. Ya. Makanya penting imam itu harus benar-benar fasih, yang hafal Quran. Ya. Kadang sebagian dusun itu Pak, orang yang sudah tua gitu Pak, maunya maju jadi imam. Pas baca, ampun, baca ijadul jadul jim semua, ijadul jiladil ardudil jala. Ini mana jim mana zai? Karena merasa dia udah tua. Ini masya Allah musibah seperti itu. Sementara kata Rasulullah, ya ummukum aqra'ukum di kitabillah. Yang berhak yang menjadi imam kalian yang paling hafal Al-Quran. Salah satu bukti ketaatan seorang muslimah adalah tidak sembarangan berjabat tangan dengan yang bukan mahram. Jadi bagaimana cara kita menghindari jabat tangan dengan laki-laki yang tidak halal dan dengan kita agar mereka tidak tersinggung? Ya, memang Pak, kalau kita berpikir tersinggung apa enggak susah. Ya. Jadi kalau misalnya perempuan ketemu sama laki-laki di jalan, nggak boleh kita nggak boleh jabat tangan, cukup begini saja, selesai. Jangan nyentuh, isyarat aja udah selesai. Iya. Kalau ada yang bilang kok kamu nggak nyentuh, bawain hadisnya. Nih ada hadis dari Rasulullah SAW. Ya Rasulullah anak Rasul hadikum bi ibratin min hadid. Lebih baik kepala seseorang ditusuk dengan jarum besi daripada memegang wanita yang bukan mahram. Diharamkan harus. Sampaikan aja. Ya. Kalau kita selalu berpikir bagaimana orang tidak tersinggung, tapi kenapa kita tidak pernah berpikir bagaimana Allah tidak marah ke saya? Allah lebih kita dahulukan daripada siapapun juga. Ya. Bagaimana orang bisu menikah Ustaz, sedangkan dia tidak bisa melafazkan akad nikah. Pak, Islam itu mudah. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai kemampuan. Ya. Dalam akad jual beli aja, orang bisu nggak usah mengucapkan, cukup kasih dengan isyarat selesai. Maka kalau orang bisa menikah sebatas dengan isyarat yang dipahami, yang menunjukkan kepersetujuannya dia, sudah selesai. Ya, jangan menyusah-nyusahkan agama ini. Bagaimana cara membentengi diri dari sihir? Pertama, Pak, banyak-banyak zikir. Ya, karena zikir itu yang paling kuat membentengi kita dari sihir. Yang kedua, Pak, kalau bisa hafalin surat Al-Baqarah. Kata Rasulullah SAW, ta'allamu surat Al-Baqarah fa inna akhdaha barakah.
wa tarka hasrah wa la yastati'u al-baqar. Rawahu Tirmidzi. Pelajarilah surat Al-Baqarah karena mempelajari surat Al-Baqarah itu berkah dan meninggalkannya kerugian, dan para penyihir tidak akan mampu terhadap surat Al-Baqarah. Yang ketiga diantaranya Pak, Rasulullah menganjurkan kita makan kurma ajwa setiap pagi 7 butir. Kata Rasulullah, siapa yang makan setiap pagi 7 butir kurma ajwa tidak akan dipengaruhi oleh racun, tidak pula sihir. Iya. Cuman kurma ajwa mahal. Ya kalau memang nggak bisa beli ya udah yang semampunya aja. Orang yang sudah pernah mendatangi dukun lalu bertaubat, apakah masih bisa masuk golongan orang yang masuk surga tanpa hisab? Kalau memang dia bertaubat dengan taubat yang nasuh dan dia betul-betul tidak mempersekutukan Allah setelah itu, insya Allah bisa. Kenapa? Bukankah para sahabat tadinya musyrikin, kemudian masuk Islam? Ya. Bagaimana sikap kita kepada pemimpin yang ingin memisahkan perkara politik dengan perkara agama? Penting untuk nasihati dulu ke pemimpinnya, kasih masukan. Karena terkadang Pak, pemimpin itu di sekitarnya orang-orang liberal. Orang liberal ini yang merusak pemikiran pemimpin. Maka kita harus menyampaikan, ya, menjelaskan, ya, dengan ilmu dan hujah. Jangan dulu main vonis, pemimpin kita kafir. Aduh. Kata para ulama, orang yang jatuh kepada kekafiran tidak bisa langsung cap kafir, harus dilihat dulu keadaannya. Dia sudah tegak hujah atau belum? Dia orang bodoh atau bukan? Ada nggak syubhat di pikiran dia? Ini dulu, nggak sembarangan. Kafir mengkafirkan itu masalah besar, Pak, bukan masalah kecil. Ya. Dan yang bisa, yang berhak untuk melakukannya para ulama. Ya, sekarang di antara kita itu mudah banget, Pak, main kafir-kafirin itu. Padahal kata Rasulullah SAW, "Man qala li akhihi ya kafir." Siapa yang mengatakan kepada saudaranya hai kafir, maka akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Jika yang dituduh memang kafir, masuklah tuduhan itu. Tapi kalau tidak benar, maka kembali kepada yang mengucapkannya. Bahaya. Makanya Ibnu Al-Wazir bin Hubayr berkata, salah ketika kita tidak memvonis lebih ringan dibandingkan salah ketika kita memvonis. Apakah polisi itu kafir? Wah, ini lebih di zaman ini, Pak, ada orang pendapatnya gini, pokoknya siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir. Karena ayatnya tegas, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dan hukum Allah, maka dia kafir. Aduh. Seluruh ulama sepakat, Pak, tidak setiap yang berhukum dan hukum selain Allah itu kafir. Saya berikan contoh. Orang yang berzina, zina itu hukum siapa? Hukum Islam bukan? Nah, zina hukum Islam kan? Zina hukum Islam? Bukanlah.
Berarti orang yang berzina berhukum apa? Hah? Hukum jahiliyah. Kafir? Kafir? Orang yang berzina kafir? Iya. Hah? Jahiliyah. Orang yang berzina kafir? Tidak ada satupun ahlu sunnah yang mengatakan orang yang berzina kafir, kecuali kalau dia meyakini bahwa zina itu halal. Rasulullah bersabda, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah wa in zana wa in sarqa. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, dia pasti masuk surga walaupun berzina dan mencuri. Semua ulama sepakat zina pelakunya tidak. Tapi zina hukum siapa? Hukum siapa? Orang yang makan riba hukum siapa? Hukum jahiliyah. Pelakunya kafir? Tidak. Semua maksiat itu hukum siapa? Hukum iblis. Kafir pelakunya. Maka kalau setiap orang yang berhukum dan hukum selain Allah kafir, berarti pelaku maksiat pun kafir semuanya. Termasuk kita yang berbuat maksiat kafir. Lalu coba siapa yang berani mengatakan saya belum pernah berbuat maksiat dari semenjak saya lahir? Nah, itulah keyakinan Khawarij. Orang Khawarij mengatakan pelaku dosa besar halal darahnya. Maka orang yang mengatakan siapa yang berhukum dan hukum selain Allah kafir secara mutlak, inilah keyakinan Khawarij 100%. Saya pernah nanya kepada sebagian orang, oh enggak, yang dimaksud dengan berhukum dan hukum selain Allah itu masalah raja, kisos. Kita katakan ajib, kok hukum Allah cuma masalah itu sih? Emang hukum Allah cuma masalah itu? Akidah bukan hukum Allah, ibadah bukan hukum Allah. Orang yang bikin cara ibadah tersendiri berarti dia berhukum dan hukum siapa? Hukum Allah kafir? Siapa ulama yang mengatakan itu kafir? Ya, bahaya pemikiran seperti ini. Ya. Maka dari itulah tidak setiap orang yang berhukum dan hukum selain Allah itu kafir. Di zaman Rasulullah ada seorang raja namanya Najasyi. Dia tidak berhukum. Ketika ia meninggal dunia, disolatkan Rasulullah dengan salat gaib. Rasulullah juga bersabda, la tanqudanna ma'al Islam urwa. Tali Islam akan putus seutas demi seutas. Setiap kali tali Islam putus, orang-orang akan memegang tali yang berikutnya. Yang pertama kali putus, hukum. Dan yang terakhir putus, sholat. Hadis ini sahih dari Imam Ahmad dan yang lain. Lihat Pak, Rasulullah mengatakan yang pertama kali putus apa? Hukum. Ternyata yang pertama kali putus dari tali Islam itu hukum. Yang terakhir putus apa? Benar sabda Rasulullah. Ketika Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib, ini semua khilafah di atas minhajul nubuwah. Setelah itu berubah jadi kerajaan di zaman siapa? Muawiyah dan setelahnya. Apakah ada ulama yang mengkafirkan mereka? Karena mereka sudah merubah sistem pemerintahan yang tadinya khilafah ala minhajul nubuwah menjadi kerajaan. Ada ulama yang mengkafirkan Pak? Tidak ada. Makanya aneh di zaman sekarang ini Pak, yang keyakinan mengatakan siapa semua yang berhukum dan hukum selain Allah kafir. Sekarang saya mau tanya sama antum selama hidup antum pernah nggak berhukum dan hukum selain Allah? Sering mas maksiat antum pernah? Melihat perempuan telanjang mungkin pernah. Dan itu bukan hukum Allah. Kamu marah-marahin istri itu bukan hukum Allah.
tanpa sebab. Ya, kamu nampar anak bukan hukum Allah. Kalau semua orang yang tidak berhukum Allah kafir, bahaya ya. Siapa di antara kita yang tidak lepas? Makanya dari itulah yang akhirnya hati-hati dan masalah kafir mengkafirkan, pahami baik-baik. Makanya Ibnu Abbas ketika menafsirkan firman Allah, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Siapa yang tidak berhukum dan hukum Allah maka dia kafir. Apa kata Ibnu Abbas? Laisal kufru huna kama yafhamun. Kafir di sini tidak seperti yang dipahami oleh mereka orang-orang Khawarij. Wa innama huwal kufru alladzi la yanqulu 'anil millah. Tapi kafir di sini bukan kafir yang menyebabkan keluar dari Islam. Kufrun duna kufrin, tapi maksudnya kufur di bawah kekufuran. Itu penafsiran Ibnu Abbas dengan sanad yang sahih kepada Ibnu Abbas. Makanya hati-hati dalam memahami ayat. Di zaman Rasulullah ada orang-orang yang jatuh kepada kufur, dosa besar, kufur lagi. Tapi apakah Rasulullah mengkafirkan? Tidak. Contoh, ketika Rasulullah pulang dari perang Ahzab atau perang Khandaq, Tabuk, ya. Maka kemudian ada seorang wanita, hamba saya sambil memegang rebana berkata, "Wafina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin." Kami punya nabi yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Ini kan kata-kata kufur. Karena mensifati Rasulullah tahu ya. Tapi apakah Rasulullah mengkafirkan wanita itu? Tidak. Rasulullah bersabda, "Quli bi qawliki aw bi ba'di qawliki." Ucapkan yang wajar, tidak boleh seperti itu. Hatib bin Abi Balta'ah, ya, waktu itu kan Rasulullah mengatakan rahasiakan, jangan sampai terdengar kepada penduduk Mekah bahwa kita akan menyerang Mekah dan kisah waktu Mekah. Ternyata Hatib bin Abi Balta'ah menulis surat untuk saudara-saudaranya yang ada di kota Mekah bahwa Rasulullah sudah mempersiapkan pasukan besar, dikirim melalui wanita. Maka Allah pun memberikan wahyu kepada Rasulullah SAW tentang perbuatan Hatib itu. Dipanggilnya Hatib oleh Rasulullah. Ketika Hatib datang, Umar berkata, "Hai Rasulullah, biarkan aku memenggal leher orang munafik ini, ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Tak dulu, Umar. Kita tanya dulu apa sebabnya." Apa kata Rasulullah? "Hai Hatib, kenapa kamu melakukan perbuatan ini?" Kata Hatib, "Hai Rasulullah, aku tidak ada sama sekali niat untuk mengkhianati Allah dan Rasulnya. Tapi dahulu aku punya teman, dia pernah menyelamatkan nyawaku. Dan ini aku berpikir kesempatan untuk membalas budi." Kata Rasulullah, "Benar Hatib." Apa kata Umar? "Hai Rasulullah, dia sudah mengkhianati Allah, Rasulnya, dan kaum mukminin. Biarkan aku penggal leher dia." Kata Rasulullah, "Ya Umar, bukankah Hatib orang yang ikut perang Badar? Sementara Allah berfirman kepada orang-orang yang ikut perang Badar, beramallah apa yang kamu mau, aku telah ampuni dosamu." Lihat, Hatib jatuh kepada kesalahan fatal, membocorkan rahasia Rasul. Ini salah satu jenis pengkhianatan loh. Ternyata Rasulullah tidak mengkafirkan Hatib. Banyak lagi kisah yang lain. Nah inilah Bapak sekalian ya. Makanya para ulama terdahulu hati-hati dalam masalah vonis kafir, karena itu masalah berat. Perinciannya bagaimana itu butuh pembahasan khusus, Pak. Iya, tentang masalah kafir dan mengkafirkan. Allahu a'lam. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan di hati. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.